Berantas judol jangan hanya tekad. Salah satu masalah besar dan serius yang sedang dihadapi bangsa ini saat ini adalah judi online. Aktivitas judi online atau judol di tanah air terus menggurita. Perkembangannya bak tumor ganas, makin besar menjalar dalam waktu singkat. Jumlah pemain judol di Indonesia terus bertambah, mencapai 3,2 juta orang, bahkan diperkirakan sudah menembus 4 juta orang. Ini menjadikan warga Indonesia sebagai pemain judol terbesar di dunia. Begitu juga perputaran uang dari aktivitas judi online yang bikin geleng-geleng kepala. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, total transaksi judi online di Indonesia per Maret 2024 telah mencapai 600 triliun rupiah. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto berani menyebut angkanya bisa mencapai 900 triliun rupiah. Nilai transaksi fantastis tersebut jauh membuat total anggaran program-program prioritas pemerintah pada 2024 seperti tidak ada apa-apanya. Program prioritas pemerintah totalnya hanya 221 triliun rupiah, yakni pendidikan 134 triliun rupiah, infrastruktur 45 triliun rupiah, belanja kesehatan 31 triliun rupiah, dan ketahanan pangan 11 triliun rupiah. Daya rusak judol juga amat dahsyat. Banyak pelaku judol yang kadung kecanduan melakukan kejahatan seperti korupsi, perampokan, dan pencurian dengan pemberatan. Selain itu, keranjingan judol juga membuat pelaku terjerat pinjaman online atau pinjol. Karena tak sanggup membayar pinjol, rumah tangga pun ambyar. Bahkan beberapa di antaranya memilih jalan bunuh diri untuk mengakhiri hidup. Dengan besarnya dampak kerugian dari judi online tersebut, tidak mengherankan jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memasukkan pemberantasan judi online sebagai salah satu dari 8 program Asta Cita mereka. Perhatian besar tersebut juga ditunjukkan dengan memerintahkan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk menindaklanjuti instruksi memberantas judol itu. Langkah Presiden Prabowo tersebut patut diapresiasi. Begitu juga penegasan Kapolri untuk tidak segan-segan menindak tegas para pelaku kejahatan judi online, melakukan penelusuran aset, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga guna memblokir laman dan rekening para pelaku yang terlibat kejahatan tersebut. Itu semua merupakan langkah penting. Kendati belum cukup, penegasan Presiden Prabowo, Kapolri, dan jajaran terkait untuk memberantas judol itu jelas memberikan harapan baru. Masyarakat sangat berharap penegasan itu diwujudkan dengan aksi nyata, bukan sekadar janji lantang di awal pemerintahan yang meredup, sebelum tindakan nyata tuntas dikerjakan. Selama ini, pihak-pihak yang ditangkap dan diproses baru para operator, termasuk selebgram yang mengendorse judol. Belum ada bandar besar yang ditangkap, apalagi pihak-pihak di lingkaran kekuasaan atau institusi-institusi yang diduga menjadi backing judol atau setidaknya menikmati perputaran uang judol masih jauh belum tersentuh. Padahal Presiden Prabowo, Kapolri, dan Menkominfo yang kini menjadi Menkom Digi sudah menyatakan mereka telah mengantongi nama-nama bandar besar tersebut. Ada 4 nama yang sudah mereka kantongi, berikut juga modus permainan mereka. Jika memang sudah mengantongi nama-nama bandar besar judol, harus menunggu apa lagi agar mereka segera diterungku? Apakah di balik bandar besar memang ada pihak-pihak kuat yang tidak boleh disentuh oleh hukum? Karena itu, komitmen Presiden, Kapolri, dan jajaran pemerintahan untuk memberantas judol tidak boleh setengah-setengah. Untuk para bandar, segera blokir rekening mereka, lalu tangkap dan proses hukum segera. Untuk orang-orang atau pihak-pihak yang mengatasnamakan institusi untuk menjadi backing judol, ringkus segera mereka tanpa pandang bulu. Itulah langkah konkret menjauhkan negeri ini dari kerugian dan kerusakan akibat judol dari hulu hingga hilir.
Ya tadi menarik ya Bung Jaka karena ada istilah pihak-pihak kuat di balik judul ini. Nah, apakah kemudian pemerintah atau negara berani untuk kemudian menggoyang eksistensi dari pihak-pihak kuat di balik permainan judul ini? Kita akan mengulasnya sesuai jeda pemirsa dan kami undang Anda juga untuk berpartisipasi berinteraksi terkait tema yang kami bahas pada hari ini melalui telepon interaktif di 021 583 99 100. Editorial masih akan kembali sesaat lagi.